kegiatan sosial itu juga dibatasin. Nah, biasanya kita melakukan pertemuan dengan orang, mau meeting dan sebagainya, kita lakukan dengan secara tatap muka. Sekarang kita lakukan secara online menggunakan aplikasi seperti Zoom Meeting, lalu juga ada Microsoft Teams dan sebagainya. Dan itu mengubah cara kita, dan itu juga ada impact dari sisi security-nya. Dan bekerja pun juga berubah juga. Yang tadinya ada di kantor, sekarang kita bekerja dari rumah. Ternyata bekerja dari rumah itu tidak sesederhana yang kita pindah duduk di kantor menjadi duduk di rumah. Karena tidak semua orang punya fasilitas kerja dari laptop. Ada juga yang kerjanya memang di kantor dia dari sisi desktop. Pada saat mau pulang kerja di rumah, mereka nggak bisa bekerja dengan laptop karena semua aplikasinya dan sebagainya ada di desktop yang ada di kantor. Dan itu juga membawa perubahan dari sisi keamanannya yang harus diperhatikan. Seperti yang saya bilang tadi, yang dirumahkan itu bukan cuma karyawan saja, tetapi juga anggota keluarganya. Anak-anak sekolah yang tadinya sekolah tatap muka, sekarang menjadi sekolah secara online di rumah. Dan tidak setiap keluarga itu punya fasilitas perangkat komputer tersendiri di rumah. Jadi kemungkinan mereka juga minjam peralatan komputer dari sisi orang tuanya. Dan padahal perangkat kerja orang tuanya itu juga perangkat yang dimiliki oleh kantor. Nah, itu ada implikasinya juga, karena apa? Data yang ada di kantor itu sebetulnya kan sesuatu data yang sensitif. Dan sekarang perangkat yang di mana menyimpan data sensitif itu dipakai bareng juga oleh anak-anak sekolah. Kita tidak tahu anak-anak itu lagi bosan belajar secara online, dia download sesuatu atau cek dia punya sosial media yang ternyata juga ada malware-nya dan tertularlah malware-nya itu ke dalam komputer yang dipakai bekerja bapaknya itu. Belum lagi infrastruktur. Internet di rumah juga tidak akan sebagus dengan internet yang ada di kantor. Hal itu juga membuat orang pengamanannya, internet di rumah tidak seperti di kantor. Ada juga orang yang karena tinggal di apartemen, tempatnya tinggi, sinyalnya nggak bagus, karena dia butuh internet untuk kerja atau anaknya belajar, dia pergi ke lobi yang ada hotspot dan sebagainya, yang mana juga keamanannya tidak terlalu bagus. Nah, itu berakibat yang sesuatu yang tidak kita terpikirkan, yang tadinya kondisi normal, sekarang kita memasukin kondisi yang kita sebut dengan new normal. Nah, apakah kita siap dengan kondisi keamanan dengan new normal ini? Nah, ini yang akan kita bahas ke depannya. Kita lagi menghadapi kondisi new normal itu, kita menghadapi lagi keributan tentang, wah katanya Zoom-nya bisa dihack dan sebagainya. Nah, itu juga membawa ketakutan dari orang-orang yang tidak mengerti, lalu dia berpikir tidak boleh pakai Zoom, ada beberapa perusahaan malah melarang dengan penggunaan Zoom dan sebagainya. Dan viral juga ada video yang mengatakan bahwa internet banking dia dihack gara-gara dia menggunakan Zoom. Padahal videonya itu juga kalau kita perhatikan baik-baik, tidak ada bukti bahwa memang internet bankingnya itu kena hack. Dan kena hacknya juga akibat dari Zoom meetingnya dan sebagainya. Jadi berita-berita ini membuat orang-orang awam itu menjadinya bingung. Dan belum lagi kita mendapati bahwa KPU juga mengalami breaching data pemilih bocor. Belum lagi juga ada dari sisi Kemendiknas, ada data dari anak didiknya itu juga bocor. Dan kita perhatikan dari semua berita-berita itu, kebocoran itu semuanya adalah kebocoran data. Dan itu yang perlu saya sampaikan, bahwa attacker tidak lagi tertarik menyerang data center, menyerang aplikasi-aplikasi, tetapi yang dicuri itu adalah kredensial, user-user, data-data. Kita lihat dari sisi KPU, data apa itu? Data NIK-nya pemilih, dari Diknas, data NIK-nya pemilih. Belum lagi kita lihat lagi ada toko online
yang mengalami kebocoran, dan yang kebocoran dimaksud itu juga apa? Data penggunanya. Dan itu yang akan menjadi target si usernya. Penggunaan data mobile, hotspot, dan sebagainya, itu juga menjadi target dari sisi attacker yang harus kita awasi. Nah, ransomware itu juga mengalami peningkatan. Ransomware yang tadinya kita bayangkan cuma dia mengencrypt hard disk kita dan sebagainya, lalu kita nggak bisa menggunakan data dan sebagainya. Ternyata ransomware pun sekarang berubah. Yang diserang itu bukan cuma melakukan encryption doang, tetapi juga kalau kita lihat ransomware yang belakangan lagi populer itu adalah ransomware dari Snake yang menyerang perusahaan energi. Yang diserang itu adalah PLC-nya. Jadi suatu aplikasi yang mengontrol jaringan listrik, mengontrol distribusi listrik dan sebagainya. Itu yang diserang. Jadi bukan hanya financial institusi saja yang diserang, tetapi juga mulai ada sistem utility dan sebagainya. Dan itu yang harus menjadi perhatian dengan adanya situasi pandemik seperti ini. Kemungkinan itu membuka attack surface yang akan menyerang lebih serius lagi. Jadi kita akan berharap ke depannya kita akan melihat attack-attack yang seperti ini akan makin populer. Nah, kita melihat bahwa wah katanya Zoom nggak aman, tapi sebetulnya semua itu bukan hanya melulu Zoom. Jadi yang hanya expose oleh media hanya satu bagian aja. Jadi kadang-kadang media itu pun juga melakukan expose berdasarkan sesuatu yang populer. Kenyataannya bukan hanya Zoom juga yang bisa punya kredensial kebocoran itu. Karena juga Microsoft Teams juga ternyata juga punya vulnerability yang sama. Hal yang sama juga dengan Webex. Webex pun juga punya vulnerability yang bisa diserang sama halnya dengan Zoom maupun juga Microsoft Teams. Nah, menjadi pertanyaan kita dirumahkan itu sebetulnya kita untuk menghindarin virus. Tetapi dengan dirumahkan menghindarin virus, kita membuka peluang untuk dari sisi virus digital. Keamanan menjadi terbuka dan itu akan menjadi titik serangan juga bagi attacker. Dan phishing mulai banyak. Kalau kita lihat banyak sekali yang disebarkan di sosial media maupun di grup WhatsApp dan sebagainya, semua berita-berita tentang coronavirus. Karena apa? Itu sedang populer. Jadi ada berita tentang coronavirus yang ada linknya, padahal linknya itu mungkin juga mengandung malware. Itu kemungkinan besar membuat orang juga akan klik di situ. Dan itu menjadi clickbait bagi si attackernya. Dan itu yang harus menjadi perhatian. Nah, kondisi new normal ini, kalau kita lihat, orang menghadapinya itu dengan paradigma yang lama. Paradigma yang lama itu adalah orang melakukan proteksi terhadap digital information yang ada di kantor. Jadi semua infrastrukturnya itu melakukan proteksi yang di dalam, orang bekerja yang di dalam. Jadi segmentasi network itu dibagi antara internal dan eksternal. Orang-orang di dalam kantor dan orang-orang yang di luar kantor. Termasuk dengan partner, third party, dan sebagainya. Dan banyak perusahaan melakukan investment terhadap protection itu. Tetapi dengan kondisi new normal ini, orang-orang yang di kantor malah lebih sedikit. Infrastruktur yang tadinya dibangun untuk membentengin protection di dalam, menjadi pelindungan terhadap rumah kosong. Karena yang kerjanya sekarang lebih banyak di luar, bukan lagi di dalam. Nah, itu yang akan membawa implikasi. Sekarang ini orang tidak lagi bekerja dari satu tempat yang berada di kantor, tetapi mulai ada yang mobile device dan sebagainya itu menjadi suatu gadget ataupun akses yang penting terhadap informasi. Sedangkan ini, yang gadget ini, proteksinya belum terlalu bagus dibanding dengan perangkat kerja dengan laptop dan sebagainya. Nah, sebetulnya dari pengakuan hasil survei, karyawan yang dirumahkan, yang bekerja secara remote, mereka sudah cukup dibekalin bahaya-bahayanya kalau jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, dan sebagainya. 72% itu mengakuin, jadi 2/3 atau 3/4 lebih dari karyawan yang dirumahkan ini mengakuin bahwa mereka sudah dibekalin tentang awareness, bahayanya yang jangan dilakukan. Tetapi dalam kondisi darurat, dalam arti darurat bagi si karyawan itu,
kita bisa bayangkan karyawan harus perform dalam suatu pekerjaan, tetapi ternyata internetnya lagi lemot ataupun ada masalah teknis yang lain, padahal sudah janjian Zoom meeting dan sebagainya. Dalam kondisi tertentu seperti ini, kadang-kadang karyawan melanggar aturan-aturannya. Tadinya harus tidak boleh dengan WiFi yang open, yang tanpa password, tapi karena kepepet, wah saya udah janjian dengan klien, harus meeting dan sebagainya, akibatnya hal itu dilanggar. Dia tetap saja connect dengan network yang tidak aman, send sesuatu, file yang dalam kondisi tidak aman, dan itu menjadi suatu sumber kebocoran data. Dan 80% breach itu dimulai dengan stolen privilege credential. Nah, satu hal yang tadi saya lupa sampaikan tadi itu, privilege credential itu pun juga akan menjadi titik attack bagi si attacker. Karena apa? Admin yang tadinya kerjanya di kantor, sekarang pun kerja di rumah. Jadi privilege user itu adalah user-user yang menggunakan levelnya level root, administrator, dia harus bikin emailnya orang, harus daftarin user orang dan sebagainya. Yang tadinya dilakukan di kantor, yang mana di kantor itu pengamanannya ada firewall, ada IPS dan sebagainya, sekarang dilakukan secara di rumah. Dan bisa dibayangkan kalau user ID ini dan password kredensialnya itu dicuri. Berarti si attacker itu juga bisa menguasai sistem karena yang cukup tinggi, levelnya administrator, levelnya root dan sebagainya. Dan itu yang akan menjadi sumber bencana juga di situ. Dan 85% attacker itu juga berasal dari compromise endpoint. Jadi laptop-laptop yang digunakan bareng dengan keluarga, anak sekolah, terkontaminasi dengan malware dan sebagainya, dan komputer yang sama digunakan untuk connected secara VPN ataupun secara internal ke dalam komputer sistem yang di kantor, dan itu akan membawa virus pun ataupun malware yang masuk ke dalam sistem yang ada di kantor juga. Nah, itulah sebabnya saya mau menyampaikan bahwa salah satu yang perlu menjadi perhatian itu adalah terhadap user-user privilege account. Karena ini akan menjadi sumber bencana yang akan kita hadapin. Saya sering bertanya kepada user, kalau kalian melihat dari sisi log firewall ataupun log security, ada catatan mana yang lebih penting, failed login atau successful login? Mana yang akan menjadi perhatian kalian? Ada 1000 successful login, ada 15 failed login. Kebanyakan orang menaruh perhatiannya terhadap failed login, 15 failed login ini. Saya tanya kenapa? Itu kan bahaya, ada attempt, ada percobaan orang melakukan login secara invalid. Makanya perlu diperhatikan lebih dalam. Tapi bagi saya dari sisi security, failed login itu udah selesai. Artinya apa? Orang udah gagal dan itu sudah diblok. Yang berbahaya itu adalah successful login. User-user yang sudah sukses masuk ke dalam sistem, sudah sukses login ke dalam sistem. Itu yang perlu kita pilah, itu apakah betul si user itu adalah user legitimated atau user yang akses berdasarkan dengan kredensial curian. Karena apa? User ini masih dalam kondisi connected dan damage yang terjadi masih terjadi. Berbeda dengan failed login. Loginnya udah gagal, selesai. Usernya udah, si attacker itu udah gagal masuk. Tetapi yang successful login inilah yang harus perlu diperhatikan. Oleh karena itu perlu penempatkan suatu monitoring system terhadap user-user, terutama user-user yang privilege. Itu yang perlu menjadi perhatian yang cukup serius. Nah, karena ini adalah event dari sisi developer, saya juga mau menyampaikan beberapa poin tentang keamanan dari sisi aplikasi. Jadi kita jangan hanya mendevelop suatu aplikasi yang fokus dengan fungsionalnya doang, tetapi juga harus memperhatikan dari sisi keamanannya. Karena kita lihat beberapa perusahaan-perusahaan yang mengalami breaching dan sebagainya, itu selalu mulai sumbernya antara kredensial yang bocor atau berdasarkan dari suatu vulnerability yang dari sisi aplikasi. Nah, membangun aplikasi sekarang sudah jauh lebih modern dibanding beberapa tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu itu aplikasi dibangun secara rigid.
Jadi kalau kita lihat dari sisi layernya, ada layer hardware, jadi ada networknya, ada OS-nya, ada servernya. Lalu sekarang ada layer yang nextnya lagi adalah virtual layernya. Jadi jarang sekali sekarang aplikasi itu di dalam server fisik yang satu dan rigid satu seperti itu. Kebanyakan sudah jalan di dalam hypervisor atau VM, virtual machine, dan lebih populer lagi sekarang dalam bentuk kontainer. Jadi dengan Docker dan sebagainya, supaya bisa migrasi dari satu sistem ke sistem yang lain. Lalu juga ada communication layer-nya. Jadi aplikasi akan ngobrol dengan aplikasi yang lain. Nah, saya akan memberikan gambaran bagaimana perubahan orang membangun aplikasi secara tradisional maupun di modern. Kalau dulu orang melakukan membangun aplikasi, orang mengakses dari suatu aplikasi cuma satu bulk ataupun secara rigid secara aplikasi. Tetapi sekarang aplikasi itu dibangun dalam bentuk microservices. Jadi bukan lagi satu aplikasi yang monolitik, yang mana satu aplikasi yang semua fungsinya ada di dalam, tetapi sekarang sudah terpecah-pecah dalam microservices. Jadi ada fungsi tertentu dalam aplikasi tersendiri, fungsi ini, ada aplikasi sendiri, fungsi ini, aplikasi sendiri, dan setiap microservices ini saling bicara. Nah, jadi kalau kita lihat, go back, layer yang dari sisi communication layernya ini, yang memberikan komunikasi antara service satu dengan service yang lain. Dan ini akan menjadi point attack bagi si attacker juga. Nah, biasanya orang membangun suatu aplikasi, salah satunya yang mau saya highlight itu adalah session. Jadi setiap aplikasi itu membutuhkan authorization maupun validasi terhadap siapa akses ke data ini, service mana yang akses ke data ini. Kalau dengan secara monolitik itu secara gampang sekali, karena aplikasi itu satu dan sekali dia authenticate, authorization-nya udah diatur dalam satu. Tetapi sekarang terpecah-pecah dalam bentuk microservices. Ada services tertentu. Dengan sistem yang microservices ini, ada keuntungan kalau ada perubahan tertentu kita coba mengubah dari satu services saja dibanding dengan yang bentuknya monolitik. Jadi aplikasi kalau ada perubahan dengan yang dari aplikasi monolitik kita harus mengubah secara keseluruhan. Tetapi dengan adanya microservices ini perubahan-perubahan fungsional itu hanya mengubah terhadap services yang terkait. Nah, tetapi itu juga membawa implikasi juga. Validasi terhadap data, user, akses, dan authorization-nya itu sekarang menjadi ngecer. Banyak sekali microservices yang harus diatur. Karena sekarang terpecah-pecah dalam services yang kecil-kecil seperti itu. Nah, secara tradisional umumnya orang menggunakan cookie session dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat sekarang, ke depannya orang menggunakan API. API yang paling populer sekarang itu adalah dari sisi itu adalah menggunakan JSON Web Token. Jadi JSON Web Token itu adalah, jadi JSON itu adalah JavaScript Object Notation, jadi suatu teknologi open source yang mana melakukan komunikasi perpindahan data dan di dalamnya itu juga ada pengamanan dari sisi enkripsi dan sebagainya. Jadi JSON Web Token bisa menggantikan cookie session yang mana lebih aman. Karena di dalamnya dalam bentuk terencrypt, dan microservices yang ada di sini bisa berkomunikasi data-datanya itu secara aman, karena token dari sisi JSON ini itu dalam kondisi terencrypt. Makanya JSON Web Token ini biasanya digunakan untuk perpindahan data, pertukaran data antar services, tetapi juga bisa dilakukan untuk authorization. Nah, itu salah satu poin-poin dari Java Web Token-nya ini. Oke. Nah, Java Web Token akan growing dan banyak sekali ke depannya dari sisi API ini akan menjadi sumber attacker juga, karena menurut dari sisi Gartner
hampir 85% security breach itu akan mulai dari sisi API. Karena API ini adalah komunikasi antar services dengan services yang lain. Nah, saya akan membicarakan tentang API security. Kita bicara tentang antara services yang satu, bicara dengan services yang lain. Data pertukaran data itu, kita harus strict. Antara services yang satu dengan services yang lain, data apa yang kita terima, data apa yang kita validasi. Data yang diterima ini apakah relevan dengan yang services yang kita perlukan. Lalu kita juga harus cek siapa yang bisa mengakses di sini. Karena web tokennya itu juga bisa menjadi sumber data leak juga. Karena ada beberapa model, user itu, developer itu membangun suatu aplikasi dengan exchange datanya, dia mengambil mentah-mentah dari satu database, satu fieldnya itu, satu recordnya itu, dan ditransfer semuanya langsung di broadcast. Dan itu akan menjadi sumber kebocoran. Nah, sumber kebocoran itu karena apa? Informasi yang diberikan itu overload, jadi terlalu banyak daripada yang dibutuhkan. Jadi kita bisa harus meng-ensure bahwa data yang ditransfer itu bukan hanya data yang dibutuhkan saja, maksud saya data yang ditransfer itu melulu hanya data yang dibutuhkan saja, jadi jangan berlebihan. Ada dua cara melakukan API protection itu. Pertama itu adalah seperti yang saya sebutkan tadi itu, content validation. Lalu juga token validation dan traffic management, berikutnya juga payload security. Bagian komponen inilah yang kita sebut dengan API firewall. Jadi komponen yang ini kita melakukan validasi terhadap konten. Kontennya itu betul valid atau tidak. Tokennya itu valid atau tidak. Trafficnya ini berlebihan atau tidak. Dan juga apakah ada payload yang memberikan informasi yang berbahaya, karena bisa disisipkan. Nanti saya bicarakan tentang 10 thread dari OWASP di belakang. Lalu yang kedua, itu adalah komponen identity management. Biasanya ini yang dilakukan kalau kita secara tradisional menggunakan cookie session. Dengan adanya akses API secara API ini, token menggantikan dari sisi cookie. Dan token ini bukan hanya dari sisi authorization saja. Token itu lebih berguna karena di dalamnya selain dari sisi kredensial atau authorization-nya, tetapi juga kita langsung sekali transfer itu berikut dengan datanya. Nah, berikut adalah 10 top 10 dari OWASP API security. Yang pertama itu adalah broken level authorization. Jadi ada 10 ini. Saya tidak akan bacakan satu-satu, tapi kita bahas dari sisi case-nya aja. Nah, broken level authentication itu adalah si attacker dia bisa menebak suatu akses berdasarkan dari token yang diberikan. Saya kasih contoh di dalamnya itu misalnya /API shop1 dan kredensialnya otomatis data yang akan ditransfer. Tetapi kalau kita lihat di dalamnya itu, si attacker bisa melakukan guessing. Shop 1 diganti dengan shop 2, dapat nggak informasi dan sebagainya. Nah, itu salah satu kelemahan dari sisi developer yang tidak memperhatikan pengamanan seperti itu. Jadi ada pattern-pattern yang mudah sekali ditebak. Yang kedua itu adalah broken authentications. Jadi suatu API diakses bukan pengamanannya dianggap suatu API itu hanya internal. API yang ada di dalam admin, tetapi di dalamnya itu tidak ada pengamanan yang lebih jelas, seperti API key-nya tidak pernah di-rotate, yang static, password-nya juga weak, encrypted-nya hash-nya juga lemah dan sebagainya. Lalu menggunakan default password dan sebagainya. Dan ini akan menjadi peringkat kedua dari sisi API-nya. Yang ketiga, seperti yang saya bilang tadi itu, excessive data exposure. Jadi API mengambil data berlebihan daripada yang dibutuhkan. Jadi biasanya attacker itu,
developer itu mengambil record mentah-mentah yang dari sisi satu record, dan itu semuanya dilemparkan ke dalam microservices-nya. Yang ketiga itu adalah rate limiting. Bagaimana data itu kita kasih rate secara normalnya. Normal nggak kalau satu user dalam jangka waktu sekian detik itu melakukan request yang berlebihan. Dan itu akan menjadi sumber dari sisi denial of services-nya. Karena developer tidak membatasi dari sisi ratingnya. Next-nya itu adalah broken function level authorization. Jadi ada user privilege tertentu yang bisa mengakses secara keseluruhan. Jadi tidak ada segmentation dari sisi segregation of duty-nya. Mass assignment, jadi artinya working API itu bekerja secara datanya itu bulk yang tadi saya katakan tadi itu. Jadi si attacker kalau dengan kondisi itu dia bisa menebak sebetulnya, karena dalam satu XML JSON-nya itu kita bisa menebak field-nya dan data type-nya dari sisi informasi database yang di belakangnya. Yang ketujuh itu adalah fungsi level dari authorization-nya, itu lebih banyak kepada infrastrukturnya. Jadi sistemnya tidak di-patch, image-nya tidak di-harden, TLS sertifikatnya itu yang masih outdated, sudah expired dan sebagainya. Injections ini akan memang di sini masih level di top 10 OWASP untuk web applications ya. Injection masih di 8, tetapi ke depannya injection mulai akan growing, akan pelan-pelan akan mulai naik. Jadi di mana-mana sekarang kita lihat masih injections itu masih menjadi topik utama dari sisi attack-nya. Improper asset management, jadi kadang-kadang ada user dengan adanya microservices itu kadang-kadang bingung, versi aplikasi yang ini dengan versi yang staging dan sebagainya itu mixing, jadi akan membingungkan. Dan dengan compatibility yang versi A, versi B, dan mereka kadang-kadang memperbaiki suatu function microservices tertentu dan nyambernya dengan microservices yang lainnya. Yang terakhir itu adalah insufficient dari sisi logging dan monitoring. Log itu sangat penting karena disitulah menjadi sumber kita melakukan tracing di mana attack itu masuk. Nah, saya akan memberikan satu contoh attack dari kasusnya Uber, tapi meskipun ini kasusnya Uber ini tidak sampai breach secara publik karena ini disampaikan dari sisi konsultan yang menemukan seperti itu. Jadi di dalamnya itu ini salah satu contoh bagaimana si user bisa melakukan guessing. Jadi kasus ini menyerang dari sisi A1, A3 dan juga A10. Jadi tidak ada monitoring. Terus yang kedua itu adalah user bisa melakukan guessing. Jadi kalau kita lihat yang dari yang hitam itu adalah si user dia menginjek driver ID-nya berdasarkan dari dia melakukan error, dikondisikan error, dan error message-nya itu memberikan informasi dari sisi user ID-nya. Menggunakan user ID dari error message-nya ini, si attacker bisa mengeksploit anything information terhadap dari sisi si driver-nya itu. Itu salah satu contoh yang di situ. Dan dalam hal ini memang kasusnya ini tidak ada financial damage karena memang belum dipublik. Nah, ini yang contoh yang dari sisi Equifax. Ini contoh dari sisi injections. Jadi dari tokennya itu sebetulnya token yang sudah di encrypt dan sebagainya, tetapi bisa